Smart listeners, hari ini saya masih menyambung bahasan tentang tips agar Anda dapat lebih berbahagia ketika memutuskan untuk menikah lagi. Pertama, mindset yang perlu diperbaiki saat ini adalah jangan terburu-buru ingin segera menikah karena tidak nyaman menyandang status duda, apalagi janda. Terlebih status janda yang kadang memiliki stigma tertentu di masyarakat sehingga membuat mereka kadang menjadi lebih galau dan takut mengungkapkan statusnya. Untukmu, wahai para duda, terlebih janda, terimalah keadaan Anda saat ini dengan kelapangan dada. Saya yakin kondisi tidak nyaman ini bukanlah keinginan dan harapan Anda, kan? Jadi bangkitlah dan tingkatkan rasa percaya diri. Ingatlah, ketika Anda kembali ingin menikah, bukan sekedar karena tidak mau berstatus single dan ingin mengusir kesepian. Lagi-lagi, luruskan niat untuk menjadikan pernikahan Anda kelak sebagai ladang amal kebaikan dan meraih kebahagiaan. Kedua, belajar dari kesalahan masa lalu. Suatu hari, ada seorang wanita muda yang datang dengan tujuan untuk meminta tolong dalam memperjuangkan hak asuh anaknya. Tetapi ada yang menarik saat saya mendata status pernikahannya. Wanita muda itu telah menikah untuk yang ketiga kalinya. Ketika saya tanya apa yang menyebabkan dia berpisah dengan suami pertama maupun kedua, dengan berurai air mata, dia menceritakan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan kedua mantan suaminya. Saya tahu wanita malang tersebut adalah korban yang perlu ditolong. Tetapi yang lebih menyedihkan saya adalah dia tidak mengetahui bahwa adanya mental korban dan ketidakberdayaan pada dirinya lah yang membuat dia rentan untuk mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Baik dari suami pertama maupun suami kedua, bahkan bukan tidak mungkin dari suami yang ketiga. Smart listeners, bagi Anda yang bercerai tentu sudah belajar dari pengalaman. Apa yang membuat Anda akhirnya berpisah? Ingat-ingat kembali dan jujurlah. Jika memang Anda pun memiliki kontribusi sedikit ataupun banyak yang menyebabkan perceraian tersebut, maka jangan abaikan hal itu. Apalagi sampai terulang kejadian yang sama. Ketika Anda mendapatkan kejadian yang sama, artinya ada pola-pola sikap dan perilaku yang sama yang Anda tampilkan. Jika selama ini Anda terlalu berharap atau memiliki ekspektasi berlebihan terhadap pasangan, sehingga menuntut pasangan melakukan hal-hal yang membuat dirinya merasa tidak nyaman, menimbulkan kemarahan bahkan kekerasan terhadap Anda, maka berusahalah bersikap realistis. Pelajari apa yang membuat pasangan menguap cintanya kepada Anda. Yang pasti, cinta itu dengan mudah terkikis ketika kita selalu meningkatkan harapan dan ekspektasi. Jadi rumusnya adalah Anda sudah dapatkan bahwa justru sebaliknya. Ketika Anda mampu menurunkan tuntutan, ekspektasi, ego kepada pasangan, justru di sanalah Anda akan semakin mencintai pasangan. Selain itu, pelajaran yang perlu Anda kuatkan kembali adalah tidak ada pasangan yang sempurna. Dengan siapapun Anda menikah, pasti menemukan kekurangan pasangan yang membuat Anda kesal, bahkan kecewa. Tidak ada jaminan pernikahan berikutnya akan selalu bahagia. Justru, kebahagiaan ini diniatkan, diciptakan, dilakukan, dan dijaga oleh pasangan suami istri. Ketiga, jangan menghindari konflik. Jika pernikahan Anda sebelumnya selalu dihiasi konflik, jangan sampai hal ini membuat Anda berpikir bahwa pernikahan Anda selanjutnya tidak boleh lagi ada konflik. Sehingga setiap Anda merasa tidak nyaman, kecewa, sedih, dan berbagai emosi negatif kepada pasangan, kemudian Anda memilih menyimpannya rapat-rapat dan memendamnya. Menurut sebuah penelitian tahun 2013 yang diterbitkan oleh Journal of Psychosomatic Research, ketika Anda memendam emosi akan merugikan kesehatan, bahkan menyebabkan kematian. Konflik adalah kondisi alamiah dari suatu hubungan.
Bahkan Anda dapat dengan mudah berkonflik dengan pasangan hanya sekedar adanya perbedaan kecil. Sehingga berusahalah menyelesaikan konflik-konflik kecil. Jangan menunggu menjadi besar. Hadapi konflik dengan sabar dan komunikasi yang baik. Pelajari ilmu-ilmu yang menunjang Anda dalam menyelesaikan konflik. Misalnya, ternyata selama ini Anda tidak mengetahui bahwa justru cara Anda berbicara yang reaktif lah yang memicu konflik. Sehingga ketika Anda belajar ilmu cara berkomunikasi yang asertif, maka masalah pun lebih mencair. Smart listeners, jangan takut dengan konflik ya. Karena kemampuan memanajemen konflik justru membuat Anda dan pasangan semakin mengenal satu sama lain, menghargai perbedaan, dan ketika ada usaha perbaikan yang dilakukan, maka hubungan Anda pun akan semakin harmonis.